jawaban pemerintah bahwa Perda itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi, sehingga tidak berlaku. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan undang-undang otonomi khusus? Di mana kekhususannya begitu? Rekan-rekan yang 2004-2009 itu mereka sudah buat satu peraturan daerah nomor 5 tahun 2007. Perda ini dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat. Nah, menurut kami di Mimika itu salah satu undang-undang yang dimasukkan dalam menimbang itu undang-undang otonomi khusus. Perlu ada kekhususan di Papua, apalagi miras ini tidak ada manfaat untuk kami orang Papua. Yang ada itu merugikan. Dan juga kalau mau bicara tentang restribusi miras, saya rasa dari dengan yang ada PAD kita yang ada ini sudah cukup besar. Jadi tidak perlu sebenarnya. Jadi undang-undang ini sampai sekarang pemerintah tidak sosialisasi, kemudian tidak diterapkan. Jadi semua perda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah itu harus ada sosialisasi, salah satunya sosialisasi itu menjadi kewajiban pemerintah, dinas terkait. Perda miras ini setelah pemerintah pusat sampaikan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, kami di Mimika kami bilang justru bertentangan dengan kondisi di lapangan, tidak bermanfaat. Kita tidak harapkan hitungannya itu dari PAD miras, tidak manfaat, sama sekali tidak ada manfaat. Jadi perda ini sebenarnya sesuai dengan kondisi real. Nah, pemerintah mestinya laksanakan. Tapi pemerintah kemarin dalam pandangan umum fraksi-fraksi, kami dari fraksi PDIP tanya, perda contoh, kita kasih contoh, perda seperti ini tidak pernah pemerintah sosialisasi. Banyak peraturan daerah yang pemerintah tidak kurang sosialisasi, termasuk perda. Kami tanya, jawaban pemerintah bahwa perda itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi di atas, sehingga tidak berlaku. Terus jadi pertanyaan, bagaimana dengan perda undang-undang otonomi khusus? Di mana kekhususannya begitu? Kalau kekhususannya itu ada, dan ini bukan satu perda ini saja yang pemerintah pusat sampaikan. Perdasi yang disiapkan oleh Provinsi Papua beberapa waktu lalu selalu dibilang bertentangan dengan peraturan yang undang-undang yang lebih tinggi. Padahal itu kita buat termasuk miras ini, kita dasarnya salah satunya itu perda undang-undang otsus. Jadi sampai sekarang Dewan belum membatalkan perda pelarangan miras. Masih berlaku. Karena belum dibatalkan, sebenarnya pemerintah kabupaten ini harusnya sosialisasi, diterapkan undang-undang ini, perda miras ini. Tapi sampai sekarang ya pemerintah Mimika anggap bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Sementara kondisi di lapangan kita lihat bahwa banyak anak-anak, orang-orang yang kecelakaan, meninggal, ada masalah-masalah sosial, ada pembunuhan, ada segala macam ini. Ujung-ujungnya itu dari miras. Dan khusus untuk Mimika, bicara PAD, sama sekali kita tidak berharap dari
miras. Ya, karena cukup setelah undang-undang UPK ini berlaku di Mimika kita tidak butuh itu. Ya. Kita harapkan miras ini memang tidak ada. Tapi kalau pemerintah sementara ada bilang mau ditertibkan, tertibkannya seperti apa? Gitu. Apa yang mau ditertibkan? Ya paling-paling ya karena emosi ya kita bilang sudah pajaknya tinggi. Iya. Ya toh? Ini sekarang ini orang tidak bayar pajak aja. Padahal tidak seberapa itu. Ya, tidak seberapa. Tidak sebanding dengan yang kita dapat dari sektor tambang sekarang. Ini APBD kita besar. Jadi ini sebenarnya tidak layak. Sama sekali di Mimika ini tidak boleh jual miras lagi. Tidak boleh ada izin miras. Itu. Karena kami merasa sekali. Ini bukan orang Papua saja. Sama. Seluruh orang yang ada di masyarakat Mimika ini sama. Suka konsumsi miras. Papua, non Papua, banyak mati kecelakaan, tabrak sini sana. Ujung-ujungnya itu miras. Kekerasan rumah tangga. Ibu-ibu kasihan. Akhirnya nih sekarang kasihan anak-anak kami di Mimika ini. Hidupnya ya begitu.